Diceritakan ada seorang anak SMP bernama Ichikawa Gyotaro. Saat di kelas, Ichikawa sering menghalu dan berkhayal. Ichikawa tidak menyukai seorang perempuan di kelasnya yang bernama Yamada Anna. Yamada adalah perempuan paling cantik di sekolah karena dia juga seorang model. Terkadang Ichikawa sering menyendiri di ruang perpustakaan karena tidak suka keramaian di kelasnya. Suatu ketika dia bertemu dengan Yamada di perpustakaan. Dia melihat Yamada sedang ngemil seorang diri. Ichikawa terus mengawasi kelakuan Yamada di balik buku-buku perpustakaan. Dia heran apa yang sedang coba Yamada lakukan. Tiba-tiba Yamada menyobek kertas entah untuk apa. Ichikawa meminjamkan cutternya pada Yamada. Ichikawa sempat ragu karena takutnya Yamada akan mengira Ichikawa punya niat buruk. Tapi setelah memberikannya, Yamada justru berterima kasih kepada Ichikawa. Keesokan harinya, Yamada membawa kertas yang dibawanya kemarin untuk dipresentasikan. Ichikawa melihat Yamada yang lesu. Ichikawa bertanya-tanya kenapa Yamada terlihat sedih. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan menyobek kertas presentasi agar teman-teman kelasnya tidak melihat Yamada bersedih. Tapi ternyata Yamada baik-baik saja. Ichikawa kembali lagi ke perpustakaan dan melihat Yamada di sana. Temannya bernama Hara dan Kanzaki juga di sana. Mereka bertiga berbicara tentang cara untuk diet. Yamada belum menyadari bahwa Kanzaki sedang coba PDKT dengan Hara. Ichikawa memberi kode suara kucing agar pembicaraan mereka tidak canggung. Yamada ikutan menyusul dan membiarkan Hara dan Kanzaki bicara berdua. Akhirnya berkat suara kucing yang dibuat Ichikawa dan Yamada, pembicaraan Hara dan Kanzaki jadi tidak canggung. Saat jalan-jalan, Ichikawa memergoki Yamada yang sedang ada di toko majalah. Karena penasaran, Ichikawa ingin mencari tahu majalah apa yang sedang coba Yamada cari. Ketika Yamada pergi, tanpa sepengetahuannya, Ichikawa membeli majalah yang Yamada lihat. Sesampainya di rumah, rupanya majalah tersebut berisi foto-foto Yamada jadi model majalah. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, Ichikawa melihat Yamada sedang berduaan dengan salah satu murid laki-laki. Karena penasaran, Ichikawa coba menguping pembicaraan mereka. Ternyata murid laki-laki itu sedang mencoba mendekati Yamada. Ichikawa melihat Yamada terlihat risih dengan laki-laki itu. Dengan caranya, dia mencoba mengalihkan perhatian dengan melempar sepedanya ke arah depan dan menyeburkannya ke sungai. Karena teralihkan perhatian, akhirnya Yamada berhasil menjauh dari laki-laki itu. Yamada tertawa dengan apa yang dilakukan Ichikawa dan berkata Ichikawa orang yang lucu. Yamada punya circle pertemanan cewek-cewek gaul di kelasnya. Teman-temannya bernama Kobayashi, Moeko, dan Serina. Mereka berempat adalah teman yang akrab dan selalu bersama kemana-mana. Ketika festival budaya, mereka berempat bekerja kelompok untuk menyiapkan rumah hantu. Yamada minta tolong ke Ichikawa untuk membuatkan poster rumah hantu dibantu dengan Hara. Setelah jadi, poster tersebut tertulis nama Yamada yang sudah meninggal. Yamada melihatnya dan murung. Teman laki-laki Ichikawa memarahi dan bertanya siapa yang berani menulisnya. Dia bertanya apa Ichikawa yang menulisnya. Ichikawa tahu yang menulis adalah Hara, tapi dia nggak mau mengaku. Akhirnya dia bilang dirinya sendiri yang menulisnya agar tidak terjadi pertengkaran antara cewek-cewek. Segera setelahnya, Hara datang dan bilang kalau dirinya yang menulis itu. Yamada merasa bersalah karena sudah salah paham pada Ichikawa dan meminta maaf padanya. Saat festival budaya, Yamada dan gengnya diajak keliling bersama dengan senior Ichikawa yang sebelumnya dia temui dengan Yamada. Namanya adalah Nanjo. Ichikawa kepo dan membuntuti mereka. Ichikawa coba masuk dan memutari lewat dalam kelas, tapi malah mendahului Yamada. Yamada yang melihat Ichikawa menawari Ichikawa untuk masuk ke dalam kelas. Di sana ada peta besar yang menunjukkan lokasi-lokasi rumah di Jepang. Yamada memberitahu lokasi rumahnya. Ichikawa coba memotret lokasinya, namun Yamada mengambil HP Ichikawa dan malah mengajak Ichikawa foto selfie. Ichikawa merasa sangat senang dan bahagia. Suatu ketika saat pelajaran olahraga, hidung Yamada terkena bola basket. Hidungnya mimisan dan dibawa ke UKS. Ichikawa menjenguk Yamada, tapi dia malu karena Bayashiko dan guru-guru ada di sana. Akhirnya dia sembunyi di bawah ranjang UKS. Dia mendengar Yamada telepon dengan ibunya. Yamada meminta maaf dan menangis karena besok tidak jadi ikut pemotretan akibat hidungnya yang terluka kena bola basket. Ichikawa ikut menangis mendengarnya. Dari situlah dia menyadari kalau sebenarnya dia menyukai Yamada. Keesokan harinya, hidung Yamada diperban. Ichikawa memikirkan cara bagaimana menghibur Yamada. Dia kepikiran untuk menyiapkan banyak tisu di ruang perpustakaan tempat Yamada biasa sendirian. Saat sampai di perpus, Yamada terkejut ada banyak tisu di sana. Yamada memakan cemilannya dan menggunakan tisu yang disiapkan Ichikawa. Yamada kembali tersenyum berkat usaha dari Ichikawa. Ichikawa yang menyadari bahwa dirinya suka dengan Yamada masih bingung apa arti dari suka itu. Ketika pulang sekolah, dia bertemu Yamada yang baru saja beli cemilan di toko. Yamada bilang ke Ichikawa mau numpang ke toko cemilan. Ketika dibonceng dengan sepeda, Yamada curhat ingin berhenti dari klub basket. Dia bingung enaknya masuk klub apa. Ichikawa masih deg-degan dan nggak tahu harus menjawab apa. Tanpa sadar mereka sudah sampai. Yamada memberikan cemilannya pada Ichikawa sebagai ucapan terima kasih. Keesokannya, Ichikawa sedang makan di restoran
makan bareng kakak perempuannya. Rupanya di sana Yamada dan gengnya juga pergi makan ke sana. Karena malu, Ichikawa pergi dan memesan makanan. Yamada menyusul. Dia bertanya apakah perempuan tadi kakaknya. Yamada kebingungan karena lupa bawa dompet. Ichikawa bertanya bukannya kesini mau memesan makanan. Yamada salting dan menjawab sebenarnya mau pergi ke toilet. Ichikawa bertanya-tanya apa Yamada sedang mencari cara untuk ngobrol dengannya. Suatu hari kelas Ichikawa mendapat tugas sekolah untuk melakukan kunjungan kerja. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Kelompok Yamada hanya ada 4 orang. Moeko dari kelompok Yamada mengusulkan agar Kanzaki ikut kelompok mereka. Tapi Kanzaki menolak karena ingin gabung kelompok Hara. Akhirnya yang terpilih adalah Ichikawa dan Adachi. Mereka melakukan kunjungan kerja ke tempat penerbitan komik. Ichikawa paling bersemangat karena dia adalah wibu, tapi dia malu jika Yamada sampai tahu. Yamada mengajak Ichikawa untuk melihat gambar komik favoritnya dan Ichikawa sangat senang. Yamada bercerita bahwa dia punya komik favorit berjudul Kimi Iro Octave yang berisi soal percintaan. Dia menawari Ichikawa apa mau membaca komik favorit Yamada. Ketika asik ngobrol, Ichikawa dan Yamada ketinggalan kereta teman-temannya. Yamada menangis karena terpisah dari rombongannya. Ichikawa menghibur Yamada sembari menunggu kereta berikutnya. Penumpang kereta yang tadinya sepi semakin penuh. Yamada meminta Ichikawa berada di dekatnya agar tidak terpisah. Yamada membicarakan hubungan Hara dan Kanzaki. Dia merasa senang melihat mereka berdua. Dia juga bertanya pendapat Ichikawa, tapi Ichikawa nggak fokus dan malah semakin deg-degan ketika Yamada mengajaknya bicara. Hingga akhirnya mereka berdua pun sampai di tempat teman-temannya. Yamada yang tadinya sedih malah terlihat gembira sekarang. Keesokan paginya, Yamada menunggu Ichikawa di depan gerbang sekolah. Dia membawakan buku komik yang ditawarkan pada Ichikawa sebelumnya. Yamada bersemangat menceritakan isi komik tersebut dan memastikan Ichikawa harus membacanya. Yamada masih terus mengikuti Ichikawa. Kemudian Ichikawa bertanya, bukannya Yamada menunggu seseorang di luar gerbang. Yamada malu-malu lalu berpisah dengan Ichikawa. Di perpustakaan sekolah sekarang ada peringatan tidak boleh membawa makanan. Yamada khawatir kalau dirinya nanti akan ketahuan. Mereka kemudian pergi ke ruang guru dan menanyakan soal peraturan baru itu. Guru tersebut menunjukkan bungkus permen yang dia temukan di perpustakaan. Yamada diam saja karena tahu itu adalah miliknya. Saat di perpustakaan, Yamada masih nekat untuk membawa makanan. Ichikawa melihat ada guru dari belakang. Dia segera menyelamatkan Yamada dengan menggenggam tangannya yang memegang camilan agar tidak ketahuan guru itu. Berkat Ichikawa, Yamada selamat dan guru tersebut mengira mereka berdua berpacaran di perpustakaan. Keesokannya, tempat duduk di kelas Ichikawa berubah. Dia jadi duduk di depan dan Yamada berada di samping depan. Sementara di samping Ichikawa adalah Hara. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, tapi Ichikawa kesulitan melihat papan tulis karena badan Yamada yang tinggi. Dia mencoba mendongak tapi tetap kesulitan. Hara menawari Ichikawa catatannya untuk disalin. Yamada terlihat kesal karena Ichikawa dan Hara malah akrab. Dia bahkan membicarakan Hara pada Ichikawa saat jam istirahat. Ichikawa menjawab dengan enteng selama jam pelajaran hanya Yamada yang Ichikawa lihat. Yamada tersipu malu dengan perkataan Ichikawa. Untungnya pada akhirnya Yamada dipindah ke tempat Hara agar Ichikawa bisa melihat papan tulis. Suatu ketika para orang tua dan guru melakukan pertemuan di sekolah. Ichikawa melihat seorang ibu di samping Yamada dan menebak itu adalah ibunya. Di sana juga ada ibu Ichikawa. Ibu Ichikawa berbicara pada Yamada dan mengenalkan diri. Dia banyak menceritakan soal Ichikawa pada Yamada. Yamada terlihat senang. Usai pertemuan guru dan orang tua, Ibu Ichikawa membicarakan Yamada pada Ichikawa. Dia berkata Yamada adalah perempuan yang cantik. Dia bertanya apa anaknya mengenalnya. Ichikawa menjawab namanya adalah Yamada tepat ketika Yamada berjalan di belakangnya. Yamada tersipu malu dan pulang duluan. Keesokannya ketika pulang sekolah, Ichikawa kehujanan. Dia bertemu Yamada di jalan. Yamada berkata bagaimana jika pulang bersama. Tapi Ichikawa khawatir jika nanti Yamada ikut sakit karena kehujanan. Ini karena Yamada masih harus bekerja dan menjaga kesehatannya. Akibat kehujanan, Ichikawa jadi demam dan gak masuk sekolah. Yamada bertamu ke rumah Ichikawa untuk menjenguknya. Dia memberikan makanan untuk Ichikawa. Sebelum berjalan pulang, Ichikawa menawari Yamada apa mau minum teh dulu di rumahnya. Yamada senang dan mengiyakan ajakan Ichikawa. Selagi menunggu air yang direbus, Ichikawa meninggalkan Yamada di ruang tamu karena dia ingin ganti baju. Tapi Ichikawa tak kunjung turun. Yamada pergi ke kamar Ichikawa. Di sana, Ichikawa terjatuh pingsan dan lemas. Yamada merawat Ichikawa dan menggantikannya baju. Karena hampir tidak sadarkan diri, Ichikawa merasa ini hanyalah mimpi. Ketika bangun tanpa Ichikawa sadari, Yamada lah yang sudah merawatnya.
Yamada ingin berkomunikasi dengan Ichikawa. Dia mencoba cari alasan agar bisa bertukar line dengan Ichikawa. Sayangnya, Ichikawa tidak peka dengan perkataan Yamada yang berputar-putar mencari topik. Saat di kelas, Moeko membicarakan soal bertukar ID line dengan cowok di kelas. Moeko dengan entengnya minta ID line Ichikawa tanpa kerepotan seperti Yamada. Ichikawa juga langsung memberikannya. Yamada merasa kesal karena Ichikawa tidak peka kalau Yamada juga pengen tukaran line dengan Ichikawa. Moeko menyuruh Yamada untuk meminta ID line salah satu cowok di kelas. Ketika Yamada memintanya, Ichikawa baru sadar ternyata sebelumnya Yamada mencoba meminta ID line miliknya. Keesokannya, senior Nanjo datang ke kelas Yamada. Nanjo ke sana bersama seorang perempuan yang terlihat naksir dengan Nanjo. Yamada sebisa mungkin menghindari Nanjo. Ketika di perpustakaan, Ichikawa melihat Yamada yang terlihat sedih. Dia menemani Yamada. Tak lama setelahnya, perempuan yang bersama Nanjo datang ke perpustakaan. Dia bertanya pada Yamada apa sudah punya pacar. Dengan lugas, Yamada menjawab tidak punya. Kemudian perempuan tersebut keluar. Tapi sayangnya, dia malah balik dengan membawa Nanjo. Yamada yang mengetahuinya memepet Ichikawa di perpustakaan sengaja di depan Nanjo. Ichikawa bertanya-tanya apa maksud Yamada melakukan hal tersebut. Ichikawa mengira Yamada hanya memanfaatkan dirinya agar Nanjo tahu kalau Yamada sudah punya pacar. Tapi sayangnya, Ichikawa salah menanggapinya. Dia benar-benar menganggap bahwa Yamada murni hanya memanfaatkan keberadaannya agar Nanjo menjauh dari Yamada. Sejak saat itu, Ichikawa mulai menjauhi Yamada. Dia tidak membalas sapaan Yamada dan cuek. Bahkan ketika kelas selesai, Ichikawa langsung pergi tanpa menyapa Yamada. Yamada merasa janggal dan mengejar Ichikawa. Dia bertanya apakah Ichikawa marah dan kenapa. Ichikawa tidak menanggapinya dan pergi. Yamada mengucapkan maaf lalu menangis. Ichikawa yang melihatnya tersadar bahwa Yamada bukan orang yang seperti di pikirannya. Itu hanyalah alasan Ichikawa sendiri agar bisa membenci Yamada. Dia menjelaskan pada Yamada bahwa dirinya tidak marah. Kemudian Yamada memeluk Ichikawa. Mereka pun berbaikan dan pulang bersama. Keesokannya Yamada meminta ID line Ichikawa tanpa ragu-ragu dan basa-basi lagi. Dia terlihat sangat bahagia dan senang. Yamada dan Ichikawa janjian ketemuan di Shibuya. Mereka berencana membeli komik sama-sama. Setelahnya mereka mampir ke tempat makan. Ichikawa terkejut dengan harga di tempat makan yang mahal. Akhirnya dia hanya memesan kopi. Ichikawa merasa minder dengan Yamada karena menganggap dirinya berada di kasta yang berbeda dengan Yamada. Yamada sama sekali tidak terlihat seperti mempermasalahkannya. Dia meminta Ichikawa memotretnya ketika makan. Namun Ichikawa masih murung. Yamada mencoba membuat Ichikawa ceria dengan mengajaknya berbelanja pakaian. Yamada bertanya pendapat Ichikawa mana baju yang bagus. Kemudian Yamada memakai baju pilihan Ichikawa. Tanpa disadari, kakak Ichikawa datang di sana. Ichikawa malu kalau sampai ketahuan kakaknya. Kemudian Yamada menarik Ichikawa ke ruang ganti. Mereka berdua bersembunyi di sana hingga kakaknya pergi. Saat pulang, Ichikawa menjelaskan kenapa dia terlihat canggung. Ini karena Ichikawa tipe orang yang sulit membaur. Saat membenci sesuatu, dia akan mengatakannya. Di akhir, Ichikawa mengatakan pada Yamada bahwa ini hari yang menyenangkan. Yamada senang karena Ichikawa bercerita tentang dirinya kepadanya. Mereka pun pulang ke rumah sambil bergandengan tangan. Tahun baru segera tiba. Ichikawa dan keluarganya pergi ke rumah neneknya di Akita. Sebelumnya dia sudah bilang ke Yamada akan liburan ke Akita. Yamada bilang ingin melihat salju di Akita. Ichikawa bilang dia akan fotokan salju ketika tiba di sana. Saat mencari spot foto yang bagus untuk diberi ke Yamada, Ichikawa malah terjatuh dan terguling di ujung tebing. Tangan kanannya patah. Dia mengabari Yamada kalau tangannya terluka. Yamada langsung video call Ichikawa. Dia bertanya tangannya kenapa bisa terluka. Ketika berbincang dengan Yamada, kakaknya terbangun dan melihat Ichikawa video call. Ichikawa langsung mematikan teleponnya dan mengatakan itu temannya. Keesokannya, Ichikawa bersiap pulang kembali ke rumah. Dia coba mencari oleh-oleh untuk Yamada. Ichikawa memutuskan memberi Yamada gantungan kunci seekor anjing. Sesampainya di rumah, dia langsung menemui Yamada. Mereka bertemu di jalan. Yamada sedang jalan-jalan dengan anjing peliharaannya. Mereka duduk bersama di sebuah taman. Kemudian, selagi berdua dengan Yamada, Ichikawa memberikan oleh-olehnya pada Yamada. Yamada sangat senang dengan pemberian Ichikawa. Malam harinya, Ichikawa ngopi dengan Moeko, Nanjo, dan cewek Nanjo. Ketika Moeko dan cewek Nanjo pergi memesan minum, Ichikawa diinterogasi Nanjo apa dia mau memberikan kontak Yamada. Ichikawa memberanikan diri menolak dengan alasan karena dia tidak mau. Moeko datang dan meminta Ichikawa mengantarkannya pulang. Secara tidak langsung, Moeko sudah menyelamatkan nyawa Ichikawa. Di jalan pulang, dia bilang pada Moeko kalau dirinya suka dengan Yamada. Moeko bilang dia sudah menyadarinya sejak dulu. Untuk perayaan tahun baru, Ichikawa dan
dan keluarganya pergi ke kuil. Di sana mereka berjumpa dengan Yamada. Yamada memperkenalkan diri pada keluarga Ichikawa. Kakak Ichikawa sadar ternyata Yamada adalah perempuan yang telepon dengan adiknya. Dia pun menggodai adiknya terus-terusan. Kakak Ichikawa menawari Yamada buat mampir ke rumahnya. Kakak Ichikawa membuatkan makanan untuk Yamada. Mereka membahas foto masa kecil Ichikawa yang ada di foto album. Yamada bertanya apa ada juga foto saat tamasya sekolah, tapi Ichikawa dan kakaknya terdiam. Saat suasana canggung, kakak Ichikawa meninggalkan Yamada dan Ichikawa di rumah. Sebelum pergi, kakak Ichikawa berterima kasih pada Yamada karena sudah mau berteman dengan adiknya. Mereka berdua pun lanjut ngobrol di kamar Ichikawa. Yamada tanpa sengaja melihat majalah yang berisi dirinya di kasur Ichikawa. Ichikawa sontak langsung menghentikan Yamada agar tidak sampai ketahuan. Tapi ujungnya mereka berada di posisi yang canggung. Yamada meminta maaf dan langsung izin pulang. Keesokannya di sekolah, Ichikawa bercerita pada Yamada kenapa tidak ikut tamasya sekolah. Karena dulu dia membenci sekolah. Namun sekarang dia bahagia untuk pergi ke sekolah. Yamada berkata pada Ichikawa bahwa semua ini berkat dirinya sendiri. Setelahnya, Yamada memeluk Ichikawa di belakang halaman sekolah. Ichikawa berterima kasih kepada Yamada. Dikarenakan tangan Ichikawa masih diperban, dia kesulitan menulis catatan di bukunya. Guru Ichikawa menyarankan Ichikawa meminta bantuan teman dekatnya untuk membantunya. Dia bertanya pada Ichikawa apa Yamada teman dekatnya. Tapi Ichikawa berkata bahwa dia tidak dekat dengan Yamada. Apesnya, pembicaraan Ichikawa dan gurunya didengar Yamada. Yamada ngambek sementara Ichikawa kebingungan. Saat pelajaran selesai, teman Ichikawa Adachi memberinya salinan catatan pelajaran. Adachi berkata ini adalah permintaan dari Yamada. Lalu sepulang sekolah, Ichikawa bertemu Yamada dan mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin merepotkan Yamada. Namun sesungguhnya hanya Yamada yang bisa Ichikawa andalkan. Yamada kembali tersenyum dan menemani Ichikawa pulang. Ketika di jalan, mereka mampir ke tempat minimarket. Yamada membicarakan sebuah majalah model yang terdapat foto dirinya. Yamada menceritakan pengalamannya menjadi model. Tapi dia takut Ichikawa merasa terganggu. Ichikawa berkata penampilan Yamada jauh berbeda ketika ada di majalah fashion. Namun cukup menjadi dirinya sendiri itu sudah bagus. Ichikawa juga mengatakan pada Yamada, kamu pasti sangat menyukai pekerjaanmu kan? Yamada dengan gembira menjawab iya. Ketika Ichikawa dan Yamada ngobrol di perpustakaan, tanpa sengaja Ichikawa menunjukkan sebuah foto di mana dia terjatuh ketika coba mengambil foto salju di Akita. Yamada tertegun dan menyadari bahwa penyebab tangan Ichikawa terluka adalah akibat permintaannya memfoto salju. Dengan kata lain, Yamada merasa bersalah. Setelahnya, Yamada langsung murung dan mengucapkan maaf pada Ichikawa. Keesokannya, geng Yamada menyadari kalau Yamada sedikit berubah. Mereka bertanya pada Ichikawa apa dia tahu sesuatu. Yamada pun sampai di kelas dengan wajah masih murung. Ketika membuka tas, dia menyadari gantungan kunci anjing yang diberikan Ichikawa hilang. Selama jam pelajaran, dia tidak fokus dan mencari di tasnya. Saat pulang, Hara bilang pada Ichikawa bahwa Yamada mencari gantungan kunci. Ichikawa langsung bergegas menyusuri tiap jalan. Moeko yang bertemu Ichikawa memberitahu arah rumah Yamada. Ichikawa berterima kasih dan menelusurinya. Saat mencari, Ichikawa bertemu dengan Yamada. Rupanya Moeko lah yang memberitahu Yamada. Yamada meminta maaf pada Ichikawa kemudian menangis. Ichikawa meminta Yamada untuk tidak menangis. Lalu saat Ichikawa melihat wajah Yamada, dia melihat gantungan kunci Yamada yang menyangkut di pohon. Akhirnya gantungan kunci tersebut ketemu. Yamada berterima kasih pada Ichikawa. Kemudian dia menawari Ichikawa untuk mampir ke rumahnya karena sudah dekat. Yamada menyiapkan air panas untuk Ichikawa dan menyuruhnya mandi. Ichikawa deg-degan karena mandi di rumah Yamada. Dia sampai tidak fokus karena membayangkan yang aneh-aneh. Dia segera menyelesaikan mandinya dan buru-buru keluar. Yamada menyiapkan baju olahraganya pada Ichikawa dan memasak makanan bersamanya. Giliran Yamada yang membicarakan tentang masa kecilnya sambil membuka foto album masa lalunya. Yamada juga membicarakan bahwa dia seringkali gagal di setiap bidang yang dia tekuni. Yamada khawatir suatu hari nanti orang-orang di sekitarnya akan membencinya karena gagal lagi. Ichikawa langsung memeluk Yamada secara spontan, kemudian Yamada menangis. Ichikawa sekarang sadar bahwa Yamada takut Ichikawa akan membencinya. Setelah suasana mencair dan asik-asiknya mengobrol, Mama Yamada mengabari Yamada bahwa dia hampir sampai rumah. Ichikawa dan Yamada bingung apa yang harus mereka lakukan karena waktunya tidak tepat. Yamada menyembunyikan Ichikawa di kamarnya. Kemudian ketika mamanya lengah, Yamada memberitahu Ichikawa sekarang waktunya pergi. Ichikawa pun pergi pulang. Ketika di lift, dia bertemu seorang pria yang sangat tinggi dan besar. Tanpa berbicara, Ichikawa langsung buru-buru pulang.
Keesokannya, perban di tangan Ichikawa sudah dilepas. Yamada kagum melihat tangan Ichikawa karena suatu saat nanti tangannya akan jadi lebih besar dan suaranya akan lebih berat, menandakan bahwa mereka berdua perlahan tumbuh menjadi orang dewasa. Hari Valentine semakin dekat, geng Yamada punya rencana menyiapkan coklat untuk para lelaki. Yamada menyarankan teman-temannya untuk membuat coklat di rumahnya. Tentu saja dia mengode Ichikawa agar ikut. Ichikawa dan geng Yamada sampai di rumah Yamada. Mama Yamada kaget karena Yamada membawa seorang laki-laki. Dia bertanya bagaimana dia mengenal anaknya. Moeko langsung inisiatif bilang bahwa Ichikawa adalah pacarnya. Bayashiko dengan polosnya bilang kalau dia baru tahu, sementara Yamada agak terkejut. Moeko dan Ichikawa berpura-pura mesra di depan Yamada dan mamanya. Bahkan dia juga memanggil Ichikawa dengan nama depannya yaitu Gyotaro. Yamada makin terlihat murung. Moeko juga meminta Ichikawa untuk memanggilnya dengan nama depannya. Serina merasa resah dengan situasi yang canggung ini. Ketika Ichikawa mencuci piring, Yamada menghampiri Ichikawa dan bertanya apa menyenangkan. Akhirnya Ichikawa memilih untuk pulang agar suasananya tidak canggung. Sebelum pulang, Ichikawa berkata pada Yamada dan mamanya bahwa dirinya dan Moeko tidak berpacaran. Mama Yamada berkata bahwa dia mengenal Ichikawa karena sebelumnya pernah berbincang dengan ibu Ichikawa. Yamada meminta mamanya untuk segera masuk sebelum banyak membahas soal dirinya. Ichikawa kemudian menjelaskan ke Yamada kenapa dirinya tidak dari awal menyangkal hubungannya dengan Moeko. Ichikawa bilang dia takut Yamada nantinya jadi harus berbohong lagi pada mamanya seperti sebelumnya. Kemudian Ichikawa memutuskan untuk menemui mama Yamada dengan cara yang lebih baik kali ini. Mereka pun kembali masuk ke dalam rumah Yamada. Ichikawa kaget di sana ada seorang pria besar yang pernah dia temui sebelumnya waktu di rumah Yamada. Ternyata pria itu adalah papanya Yamada. Ichikawa jadi canggung dan takut karena khawatir papa Yamada mengingat wajah Ichikawa sebelumnya. Papa Yamada menghampiri Ichikawa dan bertanya apa Ichikawa suka main game. Ternyata Ichikawa malah diajak main game dengan papa Yamada. Mama Yamada juga ada di sana, begitu juga dengan Yamada. Suasana yang sangat canggung karena Ichikawa justru main game dengan keluarga Yamada. Coklat Valentine yang dimasak teman-temannya sudah matang. Yamada mengambil kesempatan bicara dengan Ichikawa. Dia ingin Ichikawa mencoba coklat buatan Yamada. Ichikawa bilang rasanya manis. Yamada berkata dia senang Ichikawa datang hari ini. Hari Valentine tiba, Yamada dapat banyak coklat dari teman-temannya. Tapi dia bingung bagaimana cara memberi coklat Ichikawa. Sampai-sampai dia pakai alibi main shogi agar bisa memberinya coklat. Tapi Ichikawa masih kurang peka karena terasa biasa saja. Sementara Yamada juga merasa kurang benar karena cara memberikannya tidak terasa bermakna. Seharusnya dia bisa memberikan coklat dengan lebih baik seperti Hara dan Kanzaki. Yamada dan Ichikawa berboncengan pulang sekolah dengan sepeda dan mampir ke toko kue. Yamada bertanya coklat seperti apa yang spesial pada Ichikawa. Ichikawa menjawab tidak akan tahu jika tidak langsung diberitahu. Yamada memberikan coklat berbentuk hati yang dia makan ke Ichikawa, tapi sepertinya Ichikawa belum terlalu menyadarinya. Yamada pulang duluan, sementara Ichikawa masuk ke toko kembali. Dia menyusul Yamada dan memberikan Yamada coklat. Ichikawa langsung pulang meninggalkan Yamada. Di malam harinya, Yamada datang ke rumah Ichikawa. Dia mengajak Ichikawa untuk jalan-jalan. Mereka berhenti di sebuah taman dan duduk di sana. Ichikawa merasa Yamada cukup aneh hari ini. Yamada mencoba basa-basi dan bertanya apa Ichikawa dapat coklat hari ini. Ichikawa menjawab tidak. Dia juga bertanya apa Yamada memberi coklat pada seseorang hari ini. Yamada menjawab tidak, karena yang dia beri hanya coklat biasa. Yamada mengambil coklat dari tasnya dan memberikan pada Ichikawa. Dia membaginya jadi dua. Yamada terdiam dan berkata tidak apa-apa jika kamu salah paham. Lalu dia menangis. Dia berkata tidak bisa melakukannya dengan benar. Ichikawa memakan coklat Yamada dan bilang enak. Yamada membuka tangannya dan bilang coba sekali lagi. Ichikawa kemudian memeluk Yamada. Saat itulah Ichikawa baru sadar bahwa Yamada menyukai dirinya. Keesokannya setelah pulang sekolah, Yamada memberi Ichikawa tiket untuk nonton bioskop. Dia mengode Ichikawa untuk nonton, tapi Ichikawa sempat nggak peka. Untungnya dia langsung menyadari kode dari Yamada dan menawari Yamada untuk nonton. Sebelum nonton, mereka mampir makan dulu. Apesnya di tempat mereka makan rupanya adalah tempat kerja kakaknya Ichikawa. Ichikawa langsung diinterogasi apa dia sedang berkencan. Ichikawa mengelak dengan menjawab dia hanya ingin nonton film. Saat sedang makan, Yamada menawari Ichikawa apa besok
mau pergi melihat Yamada di tempat pemotretan. Yamada bilang ke Ichikawa boleh datang kalau mau. Ichikawa bilang dia tidak keberatan untuk datang. Saat mereka melanjutkan makan, Yamada membuka mulutnya untuk mengode agar disuapi Ichikawa. Ichikawa spontan menyuapi Yamada. Setelah selesai makan, mereka akhirnya pergi nonton. Saat Ichikawa melihat film tersebut, dia menyadari bahwa dirinya dan Yamada ada di dunia yang berbeda. Tapi meski begitu, Ichikawa tetap ingin lebih tahu tentang Yamada. Keesokan harinya, Ichikawa pergi ke tempat pemotretan Yamada. Sesampainya di sana, dia merasa insecure karena seharusnya ini bukan tempatnya. Kemudian dia menyendiri di bawah pohon. Yamada tiba-tiba menyusul Ichikawa. Dia bertanya ada apa dengan Ichikawa. Ichikawa berkata tidak ada apa-apa. Yamada kemudian bercerita bahwa dia tidak pandai melakukan suatu hal. Namun pekerjaan ini dia sangat menyukainya. Apalagi ditambah dari dukungan Ichikawa. Kemudian Ichikawa sadar yang dia lakukan keliru. Ichikawa langsung menarik tangan Yamada dan membawanya kembali ke tempat pemotretan. Yamada mengenalkan Ichikawa pada manajernya, serta teman-teman modelnya yang lain. Manajer Yamada berbicara dengan Ichikawa. Dia bilang Yamada sering membicarakannya. Manajer tersebut bilang pada Ichikawa jangan sampai hubungannya dengan Yamada membuatnya kesulitan di pekerjaannya. Tapi Ichikawa sudah memutuskan bahwa dia akan selalu mendukung Yamada. Ichikawa ditunjuk mewakili membaca pidato perpisahan untuk angkatan yang lulus oleh wali kelasnya. Ichikawa awalnya menolak, tapi karena Yamada menatapnya, mau nggak mau Ichikawa mengiyakan meskipun hanya untuk gladi bersih lebih dulu. Saat gladi bersih, Ichikawa langsung panik melihat banyak orang di depannya. Dia mengeluarkan suara yang sangat lirih dan tidak ada yang bisa dengar. Usai gladi bersih, guru Ichikawa bilang suaranya terlalu pelan. Kemudian ada Yamada yang mengajak Ichikawa untuk latihan suara di ruang penyimpanan olahraga. Ichikawa berlatih di sana bersama Yamada. Yamada bercerita tentang Ichikawa yang melihatnya saat pemotretan. Jadi Yamada kali ini ingin melihat Ichikawa yang juga berusaha. Di saat itu terdengar suara senior Nanjo dan seorang perempuan. Perempuan itu menembak Nanjo, tapi Nanjo menolak karena bilang suka dengan Yamada. Yamada dan Ichikawa terdiam saat mendengarnya. Saat itu juga Ichikawa akhirnya memutuskan dia akan melakukan pidato perpisahan dengan baik. Malam harinya dia berlatih dengan ibunya. Dia bertanya-tanya sejak kapan dirinya takut bicara di depan banyak orang. Selain itu dia mulai mengubah penampilannya dan potong rambut dengan gaya baru. Saat di sekolah teman-temannya melihat gaya baru Ichikawa. Serena menata rambut Ichikawa dengan wax agar lebih tertata. Yamada ikutan menata rambut Ichikawa. Bayashiko berkata sebentar lagi mereka akan naik ke kelas 3, jadi bisa saja mereka terpisah kelas. Yamada khawatir dia dan Ichikawa akan terpisah, tapi Ichikawa berkata yang penting percaya satu sama lain. Acara perpisahan segera dimulai, namun teks pidato Ichikawa ketinggalan. Dia meminta kakaknya untuk mengambilkannya. Ichikawa sempat ragu, tapi Yamada mengatakan semua akan baik-baik saja. Keraguan Ichikawa hilang dan dia memutuskan berpidato tanpa teks. Tapi nyatanya dia aslinya takut akan gagal. Kakak Ichikawa sudah tiba tapi acara sudah dimulai. Ichikawa naik ke atas panggung. Dia tahu semua orang percaya padanya. Ichikawa memulai pidatonya dengan suara yang lugas dan terdengar jelas. Teman-teman Ichikawa merasa lega Ichikawa bisa berpidato dengan baik. Kakak Ichikawa juga kagum dengan adiknya. Sampai di bagian akhir karena Ichikawa lupa dengan teksnya, dia mengimprovisasi dan menciptakan kalimatnya sendiri. Pidato Ichikawa ditutup dengan tepuk tangan meriah seluruh murid. Usai pidato, Ichikawa terbaring lemas di perpustakaan. Yamada datang menjenguk Ichikawa. Senior Nanjo ikut menyusul. Dia meminta sebentar waktu Yamada. Yamada mengucapkan selamat atas kelulusan Nanjo. Nanjo menyatakan perasaannya pada Yamada. Namun sambil menangis, Yamada menjawab ada seseorang yang dia sukai. Yamada meminta maaf. Dia bilang tangannya sudah penuh dan tidak bisa menggenggam apapun lagi. Ichikawa terdiam dan menyadari bahwa dirinya lah yang dimaksud Yamada. Setelah pernyataan Yamada kemarin masih belum mengubah kondisi apapun dari Ichikawa dan Yamada. Mereka justru saling canggung di kelas. Untungnya ada sebuah momen di mana Hara dan Kanzaki mengajak Yamada dan Ichikawa ikut bersama mereka jalan-jalan. Ichikawa datang duluan bersama Hara karena kebetulan mereka satu kereta. Sembari menunggu Yamada, mereka berdua belanja lebih dulu. Saat Hara mencoba topi, Ichikawa mengatakan Hara imut, tapi momennya bertepatan dengan Yamada dan Kanzaki yang sudah tiba. Mereka berdua melihat Ichikawa dengan sinis. Ichikawa jadi panik sendiri karena momennya sangat tidak pas. Hara mencoba meluruskan situasinya dan segera mengalihkan perhatian mereka.
Mereka berempat mampir ke tempat makan. Perut Hara berbunyi karena lapar. Hara berusaha menahan makan, tapi Kanzaki tetap memuji Hara imut apa adanya. Yamada merasa iri karena Ichikawa tidak pernah mengucapkan imut pada dirinya. Kanzaki memberikan hadiah pada Hara. Dia bilang pada Ichikawa itu adalah pilihan hadiah dari Yamada karena mereka berdua belanja lebih dulu sebelumnya. Ichikawa agak kesal pada Kanzaki. Dia mengucapkan Yamada adalah miliknya. Tepat di saat momen Yamada ada di depan Ichikawa, muka Yamada langsung memerah karena malu. Saat jalan-jalan, Hara mengodok Ichikawa agar berduaan dengan Yamada. Ketika momennya tepat, hanya ada mereka berdua, Ichikawa ingin memberikan hadiah balasan pada Yamada untuk coklatnya di hari Valentine. Ichikawa meminta waktu Yamada untuk duduk di taman. Ichikawa mengambil roti dari tasnya untuk Yamada. Yamada terlihat sangat senang menerima pemberian Ichikawa. Bahkan Yamada langsung memakannya. Rupanya di dalam roti ada sebuah gelang. Yamada meminta Ichikawa memasangkannya di tangannya. Yamada tersenyum bahagia memakai gelang pemberian Ichikawa. Ichikawa mengatakan Yamada sangat imut. Yamada pun menangis mendengar pujian dari Ichikawa. Tahun ajaran baru dimulai. Ichikawa sudah beranjak ke kelas 3. Dia kembali satu kelas dengan Yamada. Begitu juga dengan geng Yamada. Mereka berusaha mencoba jaga jarak agar teman-teman sekelasnya tidak tahu kedekatan antara mereka. Hal ini karena ada satu teman baru yang bernama Kankan yang suka sekali melakukan perayaan besar jika ada yang ketahuan pacaran. Sejak saat itu, mereka ketakutan jika sampai Kankan mengetahui kedekatan mereka. Sementara ada satu teman baru lagi bernama Hanzawa yang juga merasa Ichikawa dan Yamada berpacaran. Karena dia sempat ngegap mereka berduaan di perpustakaan. Sebenarnya Hanzawa sudah tahu jika Ichikawa dan Yamada dekat, oleh karena itu dia sampai rela menukar tempat duduknya dengan Yamada agar Yamada bersebelahan dengan Ichikawa. Ichikawa merasa tidak perlu bersikap canggung lagi dengan Yamada karena justru membuat Yamada ikutan bingung. Festival olahraga dimulai. Ichikawa ditawari ikut jadi penunggang di festival pasukan kuda, tapi dia menolak. Ketika di toilet, Ichikawa berbincang dengan Adachi. Adachi memutuskan ikut lomba tersebut. Dia menantang Ichikawa untuk ikut lomba dan jadi penunggang. Dia mengatakannya langsung di depan Ichikawa dan Yamada. Ini adalah bentuk persaingan Adachi dengan Ichikawa untuk menunjukkan dia pantas mendapat Yamada. Ichikawa tidak mau kalah dan dia mulai berlatih. Hari festival tiba. Adachi dan Ichikawa bersaing di depan Yamada. Persaingan mereka makin dramatis karena turun hujan. Adachi berusaha merebut ikat kepala dari Ichikawa. Adachi mengatakan dirinya menyukai Yamada, sementara Ichikawa membalas dirinya juga menyukai Yamada. Ada banyak alasan yang Ichikawa katakan sebagai alasan untuk menyukai Yamada. Ichikawa menyuruh untuk serius melawannya. Dia berteriak dia menyukai Yamada di tengah hujan yang deras. Yamada dan temannya melihat dari pinggir lapangan tanpa tahu apa yang mereka bicarakan. Adachi melompat dan berusaha meraih ikat kepala Ichikawa. Mereka berdua pun jatuh dan menangis di tengah hujan. Hari untuk karya wisata tiba, tanggal 10 hingga 12 Juni. Yamada kaget melihat tanggal yang ditulis. Dia terus melihati ponselnya sambil terlihat murung. Malam harinya, Yamada video call dengan Ichikawa. Yamada ingin mengatakan suatu hal pada Ichikawa soal karya wisata. Dia coba mengatakannya tapi tidak jadi. Ichikawa merasa cemas dan khawatir. Saat karya wisata, Ichikawa melihat Bayashiko yang duduk sendirian. Dia berkata Yamada bertingkah aneh. Bayashiko bilang ini adalah pilihan Yamada sendiri. Tapi Ichikawa tidak tahu apa yang dibicarakan Bayashiko. Ketika di penginapan, Ichikawa bertemu Yamada dan gak sengaja melihat notifikasi di ponsel Yamada yang bertuliskan audisi Kimi Iro tanggal 12 Juni. Ketika ingin bertanya, perhatian mereka teralihkan oleh Kankan dan Adachi. Ichikawa coba merenungkan apa yang dipikirkan Yamada di kamarnya. Tanpa sengaja, dia mendengar suara Yamada yang kamarnya berada di bawahnya. Yamada sedang berlatih akting. Ichikawa langsung sadar adegan yang coba dilakukan Yamada sama seperti adegan di komik Kimi Iro. Dia coba menghubungkan semua pembicaraan dengan Yamada dan sadar Yamada seharusnya mengikuti audisi untuk memeran akting. Dia juga akhirnya tahu kenapa Yamada memutuskan untuk memilih ikut karya wisata. Itu karena Yamada ingin menemani Ichikawa berkarya wisata. Ichikawa merasa bodoh karena baru menyadarinya sekarang. Ketika menemui Yamada di luar kamar, guru mengecek apakah para siswa sudah tidur. Karena takut dimarahi, Yamada memasukkan Ichikawa ke dalam kamarnya. Sekarang, Ichikawa malah terjebak di kamar Yamada bersama para murid cewek lainnya. Situasi berbahaya menghantui Ichikawa. Dia bersembunyi di balik futon Yamada. Sementara Yamada diinterogasi teman-temannya siapa cowok yang dia sukai.
Yamada bertanya apakah teman-temannya pernah ditembak. Yamada bilang dia lebih suka ditembak langsung daripada dibiarkan hanya mengalir begitu saja. Karena sudah waktunya tidur, lampu kamar dimatikan. Ichikawa berdempetan dengan Yamada dan panik gak karuan. Tiba-tiba ada suara keras. Kanzaki bergantungan di luar jendela, kemudian para cewek di kamar Yamada keluar. Ichikawa memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar. Dia bilang pada Yamada ingin bicara dengannya besok pagi. Keesokannya, Yamada sengaja membawa Ichikawa ke tempat sepi berduaan. Yamada bertanya apa Ichikawa bersenang-senang. Ichikawa menyindir Yamada apa maksudnya. Dia membuka topeng yang dipakai Yamada dan bertanya kenapa ekspresinya terlihat sedih. Dia langsung menyatakan bahwa Yamada sebenarnya ada audisi. Yamada menangis, dia hanya ingin menikmati karya wisata bersama Ichikawa. Tapi di sisi lain, dia juga memikirkan audisinya. Ichikawa ikut menangis melihat isak tangis dari Yamada. Dia memakai topeng yang diambil dari Yamada. Dia bilang bahwa dirinya orang yang kuat. Ichikawa ingin Yamada tidak perlu mengkhawatirkan dirinya, karena Ichikawa punya teman-teman bersamanya. Ichikawa mengatakan Yamada telah menunjukkan dunia yang indah ini padanya. Kemudian Ichikawa membuka topengnya dan berkata bahwa dirinya menyukai Yamada. Dia langsung menarik tangan Yamada dan membawanya ke halte terdekat. Ichikawa berkata masih ada waktu dan menyuruh Yamada pergi ke audisi. Dia juga membawakan camilan untuk Yamada. Sebelum pergi, Yamada berkata akan membalas perkataan Ichikawa, dan Ichikawa mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Wisata sekolah usai. Ichikawa bergegas ke sekolah karena Yamada menghubunginya. Di sana, Yamada sudah menunggu di tempat biasa, yaitu perpustakaan. Ichikawa bertanya bagaimana audisi Yamada. Yamada masih belum tahu hasilnya, tapi dia sudah berusaha sebisanya. Yamada menceritakan dirinya adalah orang yang pelin-pelan dan punya banyak kekurangan. Tapi satu hal yang Yamada sadari, dia punya keluarga dan teman-teman yang baik. Itu semua karena Ichikawa yang membuatnya bisa menyadarinya. Sembari berlinang air mata, Yamada mengatakan bahwa dirinya menyukai Ichikawa dan bilang maukah Ichikawa berpacaran dengannya. Begitulah akhir kisah Yamada dan Ichikawa dari anime yang berjudul Boku no Kokoro no Yabaiyatsu.